Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi bersama Bapak. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat. Ya, mari ya kita baca doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran matematika. Nah, maka ya kita berdoa dulu yuk sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak semua sekalian, tentunya kalian sudah tidak sabar ya dalam menyaksikan video penjelasan yang akan Bapak berikan berikut ini. Nah, mari ya kita saksikan dengan seksama. Kalian siapkan alat tulis kalian untuk mendengarkan dan juga mencatat mungkin apabila ada yang perlu kalian catat. Mari kita saksikan video penjelasan berikut ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bapak. Kali ini Bapak akan membahas materi mengenai luas bangun datar. Ananda sekalian, Bapak kutip materi ini dari sebuah karya ya, Kusnan DKK. Baik, kita mulai sekarang bagaimana cara mencari luas bangun datar. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah persegi. Persegi berbentuk apa sifat-sifatnya kemarin? Iya, tentunya sifat-sifatnya sudah Bapak jelaskan ya pada kegiatan pekan lalu. Sekarang kalian bisa lihat bagaimana cara mencari luas ya dari persegi tersebut. Nah, jika tersedia seperti ini ya, persegi satuan dengan ukuran di samping yang paling kecil ya. Ada berapa sih persegi satuan yang dapat menutupi daerah persegi tersebut? Nah, jika kita hitung di sini ya, ternyata ada 4 ya, banyaknya persegi satuan yang bisa diukur di daerah persegi ini. Ternyata daerah persegi dapat tertutup oleh 4 persegi satuan yang terdiri dari 2 potongan yang masing-masing terdiri dari 2 buah persegi satuan. Nah, maka luas persegi tersebut bisa dikatakan 2 kali 2 persegi satuan atau sama dengan 4 persegi satuan. Nah, dari sini ternyata sisinya sama ya. Bagian sisinya adalah 2 persegi dengan 2 persegi. Karena 2 potongan merupakan sisi panjang dari persegi dan 2 persegi satuan merupakan sisi lebar ya dari persegi, maka dapat disimpulkan bahwa rumus luas persegi panjang ya, yang luas persegi ya diawali dari luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa rumus luas persegi adalah sisi dikalikan dengan sisi. Oke, sebagai contoh misalkan ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, contohnya ya, tentukan luas dari sebuah persegi yang mempunyai sisi 5 cm. Iya, mudah bukan? Berarti karena rumusnya adalah sisi kali sisi atau kita kenal dengan S kuadrat ya, maka dalam menyelesaikannya kalian juga bisa buat seperti ini, yaitu luas sama dengan sisi kali sisi. Sisinya tadi berapa? 5 cm ya, karena dia sama panjang dan lebarnya, berarti 5 kali 5 25. Jangan lupa ya untuk bilangan kuadratnya dihafalkan ya Ananda semua sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke persegi panjang. Persegi panjang ya seperti ini. Kalau tadi kita punya persegi ya, sekarang kita pun pakai persegi satuannya ya. Kita sediakan ya potongan persegi tersebut. Nah, kita masukkan apakah dapat menutupi daerah persegi panjang ini. Ternyata jika ditutup di sini ada sebanyak jumlahnya 6 ya, 6 persegi ya. Ternyata daerah persegi panjang tertutup oleh 6 potongan persegi. Satuan yang terdiri dari 3 lajur potongan persegi yang masing-masing terdiri dari 2 potong persegi satuan. Nah, karena 3 potong persegi satuan merupakan sisi panjang dari persegi dan juga dari persegi panjang, dan 2 potong persegi itu merupakan satuan
sisi lebar ya. Nah, dari persegi panjang tersebut maka disimpulkan bahwa persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar ya. Ya, itu dia. Sebagai contoh misalkan ya, kita lihat di sini contoh soalnya adalah tentukan luas dari sebuah persegi panjang yang mempunyai panjang 8 cm dan lebar 4 cm. Sangat mudah bukan? Iya, tentunya kalian harus menguasai ya sistem perkalian yang diajarkan saat kalian SD ya, jangan sampai kalian lupa itu ya. Nah, panjangnya 4 cm dan lebarnya panjangnya 8 cm dan lebarnya 4 cm, maka bisa diselesaikan, yaitu luas adalah panjang kali lebar, P itu adalah 8, L nya adalah 4, 8 kali 4 adalah 32 cm. Ya, beranjak kita langsung ke jajar genjang. Jajar genjang ya, kalau kalian perhatikan di sini gambarnya seperti ini ya. Iya, sudah Bapak jelaskan sifat-sifatnya kemarin. Nah, bagaimana cara mencari luasnya? Pada dasarnya ya, seperti yang minggu lalu, pekan lalu, Bapak sudah menjelaskan bahwa sebenarnya jajar genjang itu adalah, iya, kalau mencari luasnya sama seperti luas pada persegi panjang ya. Nah, ini kalau misalkan Bapak buat di sini ada alas jajar genjang sebanyak 6 satuan misalkan, lalu ada tinggi jajar genjang sebanyak 4 satuan. Jika seperti ini Bapak buat, maka Bapak ingin memotong. Nah, potong menurut garis tinggi sehingga menjadi 2 bangun datar. Nah, Bapak potong di sini. Nah, sudah terpotong, selesai. Kita pisahkan sekarang. Ya. Nah, bentuk kedua potong tersebut ya adalah persegi panjang. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Nah, Bapak pindahkan seperti ini. Maka ternyata jadi berubah ya. Tadi alasnya tetap ya, panjangnya adalah merupakan alasnya, sedangkan sekarang bagian atasnya merupakan tingginya. Artinya ya, sekarang jajar genjang sudah berbentuk persegi panjang, maka tinggi jajar genjang menjadi sisi lebar dari persegi panjang tersebut, sehingga alasnya juga menjadi sisi panjang dari persegi panjang tersebut. Jadi dapat disimpulkan rumusnya adalah, iya betul sekali, Anda pasti sudah mengetahui ya, rumusnya itu adalah luas jajar genjang itu adalah alas dikalikan dengan tinggi. Ingat, tinggi itu adalah yang membentuk sudut 90 derajat dari alasnya, jangan dilupa itu ya. Oke, kita lanjutkan. Contohnya adalah seperti ini. Tentukan luas dari sebuah jajar genjang yang mempunyai panjang alas 6 cm dan juga tingginya 3 cm. Nah, maka kalian dapat menyelesaikannya dengan perkalian 6 kali 3, maka didapatlah 18 cm persegi. Lanjut ke segitiga. Bagaimana cara mencari luas segitiga? Ingat, segitiga seperti ini gambarnya ada alas ya. Ada alas, misalkan di sini Bapak buat 7 satuan alas segitiganya, dan juga di sini ada tinggi yang merupakan garis siku-siku ya terhadap alasnya. Nah, tinggi ini terdiri dari 4 satuan. Lalu Bapak gunting di sini ya. Sekarang Bapak gunting menjadi 2. Nah, ini sudah bagi 2 ya, setengahnya hilang. Nah, lalu bagian lebar tadi ya. Nah, sekarang bagian pinggirnya Bapak gunting lagi seperti ini. Perhatikan oleh kalian, terbagi menjadi 2, lalu kita gabungkan masing-masing ya. Bentuklah potongan-potongan tersebut menjadi persegi panjang. Kita putar ya, lalu kita masukkan ke sini. Nah, ya, satu lagi kita gambarkan seperti ini ya. Berarti ingat, tadi yang tingginya itu sudah Bapak bagi 2. Berarti ya bangun datar ini sekarang berbentuk persegi panjang. Lagi-lagi luasnya adalah panjang kali lebar nantinya ya. Alas segitiga menjadi sisi panjang persegi panjang, dan juga lebarnya ternyata adalah setengah. Ya, setengah dari mana? Dari persegi panjang tadi ya. Itu adalah setengah dari tingginya. Berarti ya, kalau begitu ya, tanpa mengurangi bagian sedikit pun ya dari segitiga itu sudah terbentuk sebuah persegi panjang ya. Sekarang rumus luas persegitiga dapat diambil dari apa? Dapat diambil dari penurunan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, di mana P-nya adalah alas,
dan L lebarnya adalah setengah tingginya dari yang tadi ya. Berarti apa artinya? Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, atau dapat dibuat A kali T per 2 ya, seperti kalian bisa lihat ini ya, A kali T per 2. Maka dengan cara 2, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah seperti ini ya. Alas segitiga itu terdiri dari 4 satuan dan juga tingginya di sini terdiri dari 2 satuan. Nah, lalu Bapak duplikat di sini ya. Setelah diduplikat ya, gabungkan kedua segitiga tersebut sehingga berbentuk berbentuk jajar genjang ya. Nah, bagaimana caranya? Begini caranya ya. Kita putar lalu tinggal kita gabungkan. Setelah kita gabungkan maka dia jadilah jajar genjang. Nah, setelah jadi jajar genjang berarti dia memiliki alas segitiga menjadi alas jajar genjang dan tinggi segitiga menjadi tinggi jajar genjang, dimana ya kalian tahu ya rumus jajar genjang itu apa? Adalah alas kali tinggi ya. Karena rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi, maka luas dua segitiga tersebut adalah luas alas kali tinggi ya, itu dari jajar genjang. Tapi ingat, karena kita mau ambil satu segitiga maka harus dikalikan dengan setengahnya saja. Artinya luas segitiganya adalah setengah kali alas kali tinggi. Contoh soal berikut ini, tentukan luas dari sebuah segitiga yang mempunyai panjang alasnya 8 cm dan tingginya 4 cm. Ya, kita lihat di sini ada 8 dan juga tinggi. Ya, di sini ada bagian tingginya, di sini ya. Harusnya ada ya. Langsung penyelesaiannya bagaimana? Iya, luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah dikali 8 dikali 4. Berarti dapat 16. Dari mana? Setengah kali 8 adalah 4 ya, dan 4 kali 4 adalah 16 cm persegi. Kita lanjut ke trapesium dengan cara pertama. Trapesium cara pertama seperti ini, perhatikan. Lagi-lagi kita jadikan dia jajar genjang. Ya, ada bagian atasnya 3 ya, bagian sisi bawahnya 6 satuan. Nah, sisi A dan sisi B disebut sebagai sepasang sisi sejajar. Lalu di sini ada tingginya ya, tinggi trapesium dengan 2 satuan. Nah, lalu Bapak gunting dulu ya, kita gunting potong antara tepi-tepi sejajar tadi. Nah, ketika sudah dipotong maka potong lagi. Nah, ini ya. Nah, saat dipotong seperti ini ya, bentuklah kedua potongan menjadi jajar genjang. Kita lihat dibalik. Nah, ya, ternyata jadi bangun jajar genjang sekarang ya. Nah, dari mana? Nah, ini ditambah. Nah, artinya ya setelah ditambah, ingat trapesium sekarang sudah berbentuk sebagai jajar genjang. Ini berlaku berarti rumus jajar genjang yang tadi adalah alas kali tinggi. Nah, sekarang tinggi jajar genjang adalah setengah dari trapesium ya, setengah dari trapesium tingginya ya. Nah, sepasang sisi sejajar trapesium sekarang menjadi alas sejajar ya. Dari mana? Dari di A ditambah dengan B sekarang nih ya. Tadinya 6 sekarang jadi 9 satuan. Nah, kita lihat di sini kesimpulannya adalah diturunkan dari rumus jajar genjang. Dapatlah alas kali tinggi ya, itu adalah rumus jajar genjang. Lalu luas trapesiumnya bagaimana? Jumlah sisi sejajarnya itu harus dikalikan dengan setengah kali tingginya. Berarti A tambah B dikalikan dengan setengah dikalikan dengan tinggi, atau dapat ditulis setengah kali tinggi dikalikan dengan A tambah B ya. Atau ada juga yang menyebutkan A ditambah B lalu dibagikan 2 ya, lalu dikalikan tinggi. Boleh seperti itu ya. Nah, cara keduanya seperti ini. Gambar dua trapesium sembarang tersebut ya, sudah. Nah, sekarang seperti ini masih sama, A-nya 2, B-nya 5. Nah, sisi-sisinya yang sejajar ya. Iya, disebut sisi sejajar. Sekarang tingginya adalah 2 satuan. Bapak duplikat di sini, lalu kita gabungkan ya. Nah, gabungan kedua tersebut, sisi tersebut menjadi jajar genjang. Nah, seperti ini. Ya, sama seperti segitiga tadi ya. Nah, setelah sama seperti ini, maka ya disinilah jadi ada 2 jajar genjang yang bergabung sekarang.
di mana B dan A sudah bergabung menjadi bagian alasnya. Iya ya, menjadi bagian alas, iya, jajar genjang, dan tingginya trapesium menjadi tinggi jajar genjang. Maka kesimpulannya bagaimana? Iya, rumus jajar genjang lagi-lagi adalah alas kali tinggi. Maka luas 2 trapesium di sini dapat dibuat menjadi A setengah dikalikan dengan A tambah B dikalikan dengan T ya. Seperti ini cara keduanya. Kita lanjutkan. Contohnya seperti apa? Nah, tentukan luas dari sebuah trapesium yang mempunyai panjang 8 cm, B 13 cm, dan juga tingginya 6 cm. A-nya 8 cm ya, bagian atasnya. Seperti ini kita buat 8, 13, dan juga di sini 6 cm. A-nya 8 ya. Ya, berarti kita bisa selesaikan. Rumusnya adalah setengah kali tinggi dikalikan dengan A tambah B. Boleh juga tadi yang Bapak sebutkan ya, A tambah B dibagi 2 kali tinggi. Nah, didapat di sini setengah kali 6 berapa? 3 ya. Sedangkan 8 tambah 13 adalah 21. 21 kali 3 adalah 63 cm persegi. Belah ketupat kita lihat di sini. Kalau Bapak buat di sini belah ketupat ya, maka ya gambarnya seperti ini. Nah, di bagian A, di bagian B, di mana A itu merupakan diagonal A-nya, B-nya diagonal B. Diagonal A ada 6, diagonal B-nya ada 4. Ya, diagonal itu bagian sisi yang paling dalam yang membentuk sudut siku bagian tengah ya. Nah, potong ya. Kita potong dulu diagonalnya. Nah, ya. Potong masing-masing. Setelah dipotong, iya, sudah dipotong ya. Nah, sekarang kita lihat pecahannya. Ketika dipotong sudah dapat. Nah, ya, masing-masing didapat. Lalu kita gabungkan sekarang. Bagaimana membentuk persegi panjang? Iya, ingat ya, kita bentuk persegi panjang sekarang. Nah, yuk kita lihat caranya. 1, 2, 3, dan 4 sisi-sisinya. Ternyata sekarang menjadi persegi panjang. Oke, setelah itu dua bangunnya yang belah ketupat tadi ya kongruen sudah berubah menjadi satu persegi panjang, dan lebarnya itu sudah menjadi lebar persegi panjang juga. Di bagian diagonal A dan B-nya kita bisa lihat masing-masing. Ingat ya, rumus belah ketupat berarti bisa diturunkan dari luas persegi panjang yang awalnya panjang kali lebar menjadi diagonal A dikalikan diagonal B. Loh, kok dikalikan setengah? Kenapa kalikan setengah? Ya, dikalikan setengah karena dia memiliki dua belah ketupat tadi ya. Karena ingin diambil satu berarti harus dibagi 2. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti ini ya. Tentukan luas dari belah ketupat dengan diagonalnya 10 cm dan panjang diagonal B ya 8 cm. Diagonal A-nya 10, diagonal B-nya 8 cm. Nih, kita lihat di sini ternyata didapat penyelesaiannya seperti ini. Ya, setengah dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 8 berarti 40 ya cm persegi. Sekarang kita lihat layang-layang hampir sama ya. Layang-layang dapat dibuat seperti ini ya. Bapak singkat saja mungkin kalau layang-layang karena hampir sama dengan belah ketupat ya. Iya, ini dipotong seperti ini, diambil ya, dipecahkan seperti biasa, ditaruh, diletakkan. Iya, lagi-lagi hampir sama seperti kalau kita lihat, kita pasang. Nah, jadi berbentuk persegi panjang sekarang ya. Ada 2 layang yang berbentuk persegi panjang. Sekarang bagaimana? Setelah dapat ya, ada diagonal A, diagonal B ya, yang menjadi sisi layang-layang di situ adalah menjadi panjang, dan sisi yang bawah ya tadi menjadi lebar ya. Nah, maka rumusnya apa? Rumus luas dari layang-layang adalah seperti ini ya, yaitu hampir sama dengan jadi sama dengan persegi panjang. Iya, intinya adalah layang-layang sama dengan belah ketupat tadi ya rumusnya. Nah, di sini Bapak buat diagonal A dikalikan dengan diagonal B. Iya. Ya, didapat kesimpulan yang dapat diambil adalah
Iya, rumus layang-layang itu adalah rumusnya setengah dikalikan dengan diagonal A dikali diagonal B, atau diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 ya, seperti itu rumusnya. Nah, mungkin Ananda pasti sudah paham ya dengan rumus yang tadi Bapak berikan. Sebagai contoh, ini adalah layang-layang ABCD, di mana layang-layang AE itu adalah diagonalnya dan sepanjang 4 cm ya. Nah, setengah dari diagonalnya ya, berarti AE, sedangkan BD-nya adalah 24 cm. Hitunglah luas ABCD. Nah, ingat ya, AE-nya itu 4 cm. Berarti AC-nya adalah 8. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Di sini buat ya, setengah kali AC dikalikan dengan BD. AC-nya itu diagonal 1, BD-nya diagonal 2. Setengah kali 8 dikalikan dengan 24 adalah 96 cm persegi. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Rumus luas trapesium adalah setengah dikalikan dengan tinggi dikalikan dengan jumlah sejajarnya ya. Lalu rumus luas belah ketupat adalah setengah dikalikan diagonal A dengan diagonal B, dan juga sama halnya dengan luas layang, yaitu setengah dikalikan dengan diagonal A dikali dengan diagonal B. Baik, Ananda sekalian semuanya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ananda semua sekalian? Tentunya kalian sudah dapat mengerti ya dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi ya dapat dengan mudah kalian cerna ya, dapat dengan mudah kalian mengerti, sehingga ya kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang nantinya mungkin ya akan Bapak berikan pada kesempatan yang akan datang ya. Nah, baik, Ananda sekalian, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan juga ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ananda atas semua perhatian kalian, dan juga jangan lupa jika kalian memang belum memahami, terus putar ya video yang sudah Bapak jelaskan, yang sudah Bapak buat untuk kalian semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.